Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Luixione Sofia Kapsari dengan NIM 202540640536. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 1A Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Di sini saya akan membuat video presentasi. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Bapak Dr. Anders Dian Amore, Magister Pendidikan. Dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi dengan berjudul perbandingan antara realisme, idealisme, dan pragmatisme. Materi ini membahas 3 aliran filsafat yang berpengaruh dalam dunia pendidikan, terutama dalam memahami realitas, pengetahuan, dan kebenaran. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya dari slide yang pertama. Slide yang kedua yaitu adalah pengertian aliran filsafat itu ada 3. Yang pertama itu ada realisme, idealisme, dan pragmatisme. Nah, yang pertama itu adalah realisme. Realisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa kenyataan bersifat objektif, nyata, dan ada di luar pikiran manusia. Realitis dianggap independen dari pengetahuan manusia, Tocco, Aristoteles, John Locke, dan Thomas Aquinas. Nah, yang kedua itu adalah idealisme adalah aliran yang menekankan bahwa realitas sejati terletak pada pikiran, ide, atau kesadaran. Dunia fisik dianggap sebagai bayangan atau hasil dari realitas mental Tocco, Plato, Immanuel Kant, Georgi Berkeley. Nah, yang ketiga itu adalah pragmatisme. Pragmatisme adalah berpendapat bahwa kebenaran ditentukan oleh manfaat praktisnya. Sesuatu dianggap benar jika berfungsi, berguna, dan dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan Tocco, John Dewey, Charles C. Peirce, William James. Zat yang ketiga adalah karakteristik setiap aliran. Aliran karakteristik utama yaitu realisme, dunia bersifat nyata dan objektif. Pengetahuan diperoleh melalui pendidikan, menekankan fakta observasi. Idealisme, realitas adalah pemikiran kebenaran bersifat mutlak. Perbandingan menekankan nilai moral dan logika. Pragmatisme, kebenaran bersifat relatif dan berubah. Pengetahuan dinilai dari kegunaannya, pendidikan menekankan pengalaman langsung. Saya akan melanjutkan slide yang keempat, yaitu perbandingan realisme, idealisme, dan pragmatisme. Yang pertama yaitu tentang hakikat realitas. Realisme, realitas bersifat objektif dan independen, sedangkan idealisme, realitas bersumber dari ide atau pikiran. Sedangkan pragmatisme, realitas selalu berubah sesuai pengalaman manusia. Nah, yang kedua yaitu tentang pengetahuan. Realisme didapat melalui observasi dan pengalaman inderawi. Sedangkan idealisme diperoleh melalui pemikiran rasional dan introspeksi. Sedangkan pragmatisme, pengetahuan diuji melalui tindakan dan konsekuensi praktis. Nah, yang ketiga itu tentang nilai kebenaran. Realisme, kebenaran bersifat tetap, bisa diverifikasikan. Sedangkan idealisme, kebenaran mutlak dan berasal dari ide. Sedangkan yang ketiga, pragmatisme, kebenaran bersifat relatif, ditentukan oleh manfaat. Dan yang keempat, dalam dunia pendidikan, realisme menekankan fakta ilmu alam observasi. Sedangkan idealisme menekankan moral, nilai logika, pembentukan karakter. Sedangkan pragmatisme menekankan praktik pemecahan masalah proyek eksperimen. Selanjutnya, slide yang kelima, yaitu pengaruh ketiga aliran dalam kehidupan. Yang pertama yaitu realisme, mendorong perkembangan ilmu, pengetahuan, sains, dan pemikiran rasional. Dan yang kedua yaitu idealisme, membentuk nilai moral, etika, dan ajaran tentang kebenaran universal. Nah, yang ketiga itu adalah pragmatisme, mempengaruhi cara hidup modern yang menekankan solusi praktis dan inovasi. Nah, jadi slide yang terakhir itu adalah kesimpulan. Realisme, idealisme, dan pragmatisme adalah 3 aliran filsafat yang berpengaruh besar dalam perkembangan pemikiran manusia. Realisme menekankan realitas objektif dan idealisme menekankan realitas mental, sedangkan pragmatisme menekankan kegunaan praktis. Ketiganya memiliki perbedaan dalam pemandangan tentang realitas, sumber pengetahuan, dan kebenaran. Namun, ketiganya sama-sama memberikan kontribusi penting dalam perkembangan pendidikan, etika, dan sains. Oke, terima kasih.
Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai perbandingan antara realisme, idealisme, dan pragmatisme. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perbedaan ketiga aliran filsafat serta relevansinya dalam dunia pendidikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Anders Dian Amore, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah ini, dan terima kasih juga kepada Bapak serta teman-teman yang telah menyimak video presentasi saya. Akhir kata, saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.